Halo teman-teman semua. Oke, pada video kali ini kita ada di modul 1, pelajaran 3 tentang ilustrasi berlapis-lapis ya. Kita akan nanti coba langsung praktek dari teori ataupun pelajaran lesson 3 ini. Nah, ilustrasi lapis-lapis ini maksudnya adalah layer ya. Jadi, layer itu menunya kita bisa lihat dia ada di sini, kanan bawah. Ikonnya yang 3 garis ini dan posisinya itu ada di kanan bawah ini. Ya, oke. Mungkin dari kita masih belum terlalu familiar dengan eh, menu layer, tapi di semua software desain itu ya mungkin hampir sebagian besar pasti ada menu layer ini. Nah, kita perlu tahu dulu nih konsepnya nih. Intinya ini kayak kue lapis ya, jadi bisa berlapis-lapis. Kita coba latihan dulu nih cara tambahin layer itu ada di sini. Kakak kasih penjelasan dulu supaya kalian paham seperti apa sih sebenarnya layer itu. Oke, kita klik dulu di sini satu ya. Terus kita kasih nama kotak. Oke, nah ini ada layer kotak baru di sini. Kita tambah satu lagi. Klik lagi di situ. Kita kasih nama bulat misalnya. Nah, ini ada kotak dan bulat. Oke, lalu kita coba buat objek karena ini di layer bulat ya. Maka bikin buletan. Anggap aja seperti ini, lalu kita kasih warna hijau misalnya. Kita tutup dulu. Hmm, fill. Dah. Nah, ini ada buletan hijau di layer bulat. Nah, terus yang kedua, kita klik di layer kotak, lalu kita coba bikin kotak misalnya seperti ini. Kita ambil contoh warna merah, lalu kita isi. Dah. Nah, kalian bisa lihat di sini, kenapa yang objek kotak ini seperti ada di belakang atau ada di bawahnya si bulat ini. Karena kita bisa lihat di layer ini, tuh layer kotaknya ada di bawah layer bulat. Jadi gitu ya. Konsepnya layer ini adalah makin ke atas, dia akan makin kelihatan. Kita ambil contoh, misalkan layer bulat ini kita pindahin ke bawah sini, ke bawahnya kotak. Tuh. Sekarang layer bulat ada di bawah layer kotak. Jadi penampakannya akan seperti ini. Si bulatan hijau ada di belakang kotak merah gitu. Oke. Nah, itu adalah konsep layer ya. Jadi harus harus diingat makin ke atas dia akan makin kelihatan dan nutupin layer di bawahnya. Oke, kita langsung mulai dulu. Nah, hari ini kita mau buat objek dari seperti ini. Mungkin kalian suka menggambar di kertas gitu ya, pakai pensil, pulpen, krayon dan lain-lain. Nah, misalkan kalian punya gambar seperti ini, nah kita akan coba bikin hasil akhirnya itu seperti ini. Lalu kita tambah background supaya ketutup belakangnya ya. Tuh, seperti ini. Ya. Atau ini objek latihan kedua dari seperti ini, coret-coret di kertas, kita kasih outline seperti ini. Lalu kita warnain tuh seperti ini. Lalu kita tutup backgroundnya. Tuh, itu ya. Oke, ini juga ada contoh lain dari yang ya panda seperti ini ya. Kita kasih outline tuh yang kiri. Lalu kita kasih latar. Nah, seperti ini. Dah, nanti kita bisa mainin misalnya ditambahin shadow tuh. Jadi ada bayangannya. Udah deh. Kita coba praktek langsung ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah eh kalian buat dulu new layer seperti yang tadi di sini. Klik klik icon yang ada di kiri bawah. Tuh ya. Itu create new layer. Oke, kita klik itu. Kita kasih nama aja outline. Lalu klik OK. Nah, ini sudah jadi satu layer baru ya. Lalu kita pakainya tools yang brush. Mungkin kita sudah pernah pelajarin brush dulu sebelumnya. Dia bisa kita pakai untuk mewarnai ataupun bikin frame misalnya untuk merias lah objek pinggirannya. Tapi kali ini kita mau coba menggambar
pakai brush. Oke, ini kita klik tool brush di sini ya. Lalu di sini ada paintbrush ya. Lalu di sini ada monitoring ya tool tool monitoring detailnya ya. Nah, di sini kita pilih ujung brushnya yang bulatan ini ya, bulatannya yang fix ya, yang tajam. Kita ambil contoh di sini nih. Terlalu besar. Nah, itu kan bulatannya tajam tuh ya, ketimbang yang ujungnya seperti ini. Nah, ini kan agak pudar pinggirannya. Jadi kita ambil yang ini. Oke, kita warnanya hitam, klik OK. Nah, ukuran brushnya kalian bisa kecilkan saja. Intinya kita mau menggambar objek ini ya sesuai garis yang ada di sini. Jadi kalian sesuaikan ukuran size-nya nih. Contoh, misalkan ini kita klik. Nah, ini terlalu tebal misalnya dirasa. Nah, ini kan 8. Kita kurangin aja misalnya 6 gitu. Jadi kalian sesuaikan sesuai kebutuhan ya. Oke, pastikan opacity sudah 100, warna hitam, brush, dan yang terakhir ini harus diklik di layer outline ya. Jangan yang layer yang bawah ya. Kita di layer outline, kita klik sini. Nah, kita mulai menggambar di sini. Caranya adalah kita klik dulu satu kali. Tuh, dia akan ada titik awal ya. Nah, untuk lanjutin gambar, kita cukup tahan tombol shift. Shift itu ada di keyboard, agak panjang, sebelah kiri bawah, eh, pojok kiri bawah ya, di atasnya control, CTRL. Itu kamu tekan shift-nya tahan ya. Lihat ke layar. Nah, ini kakak tekan tombol shift. Jadi dia langsung ada garis tuh. Kelihatan ya. Ini kalau kakak lepas dia hilang shift-nya. Ini garisnya tuh. Ini shift-nya dilepas dan ini shift-nya ditekan. Dia seperti ini. Oke, ya udah kita tinggal lanjut aja. Ini shift-nya masih kakak tahan ya. Nah, untuk apa titik kedua kita cukup klik mouse-nya satu kali. Tuh, gitu. Shift-nya masih ditahan, klik mouse-nya. Klik mouse-nya terus terus sampai ya kalian tinggal ikutin aja objeknya nih semua gitu ya. Nah, misalkan sampai di sini terus mau lanjut ke matanya dulu ya. Shift-nya dilepas aja. Terus kita buka titik baru di matanya nih. Klik satu kali matanya. Terus ya udah shift-nya ditahan. Tuh, shift-nya masih ditahan gitu. Nah, ini shift-nya dilepas gitu. Nah, kita mau lanjut lagi misalkan ke pipinya yang sebelah kanan. Ya udah shift-nya dilepas dulu. Terus kita klik satu kali untuk buka apa garis lagi. Tuh, titik satu kali tuh. Shift shift-nya masih ditahan. Nah, gitu. Jadi terus aja sampai nanti jadi. Bentar ya, kita coba. Oke, ini kita cara cepat dulu sebentar. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman nih. Oke, kita coba pakai yang ini langsung dulu. Nah, oke, nah ini yang sudah kakak buat ya untuk outline-nya. Oke, berikutnya adalah kita buat satu layer baru lagi. New layer yang di kanan bawah tuh, ikonnya diklik. Terus kita kasih nama mungkin latar belakang. Dah, ada di sini ya. Nah, ini kita isi dengan warna putih. Oke, pakai ember tumpah aja. Terus kita edit lalu bisa ini nih fill foreground. Dah seperti ini ya. Nah, ini kita sudah dapat latar belakangnya sudah kita warnain. Ya udah. Setelah itu kalian bisa klik yang layer outline yang di atas tuh yang tadi atau layer garis ya. Yang tempat kita menggambar garis hitam ini. Oke, kita tinggal pilih ember tumpah lalu kita pilih warna ya seperti ini. Klik OK. Nah, ini sering terjadi. Ini pastikan kita sudah klik dulu di layer ya, di layer outline untuk kita warnain. Nah, sering terjadi adalah ini begitu kita pakai ember tumpah, warna sudah, terus ini juga sudah FG color atau foreground, kita klik nggak muncul nih. Itu karena ini sampel merge-nya kalian perlu klik nih di sini. Tuh, jadi kalau ini diklik, dah.
tinggal diwarnain deh gitu. Nah, ini sudah selesai. Untuk pewarnaannya misalnya bisa ditambahin modifikasi dengan misalnya ini smooth tool. Jadi kita klik kanan dulu di ini ya, smooth ya, yang ikonnya kayak tangan, tangan nunjuk gitu. Lalu pilih aja yang Dodge. Nah, ini kita mau bikin ceritanya bayangan ya. Kita ambil contoh, size-nya mungkin nggak usah terlalu besar. Terus hardness-nya itu ketegasannya. Jadi misalkan nih kita bisa lihat ya, tuh ini kan tegas banget. Nah, ini hardness-nya kita bisa kurangin. Tuh, nanti jadi gini. Ya, nah pernah ada pertanyaan juga, Kak, ini saya mau warnain kepalanya aja, tapi kok badannya ikut kena ya? Ini kita ambil contoh ya. Tuh, gimana caranya? Nah, kita bisa pakai cara ini nih. Kita pilih si tongkat ajaib ini ya, atau fuzzy select tools. Kita klik, lalu pilih area yang kita mau warnain dulu, yang kita mau kasih bayangan. Kita klik, tuh dia kan kepilih kan, seperti ini kan. Dah, kamu tinggal ke burn lagi di sini. Ya, nah, terus di sini ini ada dua opsi yang cukup penting. Dodge itu adalah ibaratnya kalau kamu lihat satu objek, sorry, kamu lihat satu sumber cahaya yang menyinari satu objek. Misalkan di bagian atas tuh, katakanlah di dahi ya. Dahi kamu kena sinar matahari kan otomatis ada area yang berkilau. Nah, itu adalah yang Dodge. Nih, kita contohin langsung di sini ya. Tuh. Jadi ini adalah area yang misalnya berkilau nih, gitu. Nah, sebaliknya, burn itu adalah area yang bagian shadow-nya atau yang gelapnya. Misalnya kan bagian bawah sini, tuh gitu. Ya, jadi dengan kamu klik pakai tongkat ajaib ini, area yang akan kita kasih bayangan burn atau dose ini jadi terbatas di situ saja. Jadi aman ini teman-teman. Termasuk kalau kalian mau pakai brush, lalu kalian misalnya buat, ya misalkan seperti ini ya. Tunggu sebentar. Kita, ya nih. Tuh, misalkan mau bikin seperti ini. Jadi, ini kakak buat size-nya besar tuh. Tapi nggak kena kemana-mana tuh teman-teman tuh. Kita ambil warnanya dulu beda. Sebentar ya. Nah, tuh. Walaupun ini kursornya melewati area, tapi karena kita sudah pilih areanya jadi terbatas ya dengan tongkat ajaib, jadi aman nih, gitu. Ya, oke. Mungkin video kali ini segitu dulu. Nanti kalian coba berkreasi, coba aja bikin misalnya seperti ya seperti ini, nah, ya seperti ini. Jadi ada shadow-nya nanti coba latihan terus kemudian diwarnain semuanya gitu ya. Oke, mungkin hari ini segitu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.